Hai sahabat, judul renungan kita pada hari ini adalah Pekerjaan Kristus Dinyatakan. Ayatnya di dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Di dalam menggambarkan pekerjaannya di dunia ini, Yesus mengatakan bahwa Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan yang tertindas. Inilah pekerjaannya. Dia melakukan pekerjaan yang baik di mana-mana, serta menyembuhkan semua orang yang ditindas setan. Terdapat pula desa-desa di mana tiada erangan kesakitan di rumah manapun, karena Dia telah melaluinya, lalu menyembuhkan semua orang sakit yang ada di desa-desa itu. Pekerjaannya membuktikan bahwa Dia telah diurapi ilahi. Kasih, kemurahan, dan belas kasihan dinyatakan di dalam setiap perbuatan hidupnya. Dia jatuh hati dalam simpatinya terhadap anak-anak manusia. Dia mengenakan sifat manusia supaya Dia dapat memenuhi keperluan-keperluan manusia. Orang-orang yang paling miskin dan hina tidak takut mendekati Dia. Bahkan anak-anak kecil pun tertarik padanya. Anak-anak ini senang naik ke pangkuannya serta menatap wajahnya yang penuh pengasihan. Yesus tidak menyembunyikan sepatah pun kebenaran itu, tetapi mengucapkannya senantiasa penuh kasih. Dia mempraktikkan akal budi yang terbesar dan penuh kebijaksanaan dengan perhatian yang lemah lembut dalam hubungannya dengan orang banyak. Dia tidak pernah kasar, tak mengucapkan sepatah pun kata yang kejam, tidak pernah menyakiti jiwa orang yang peka dengan kesusahan yang sia-sia. Dia tidak menghinakan kelemahan manusia. Diucapkannya kebenaran, namun senantiasa dengan suasana kasih. Dia mencela kemunafikan, kurang percaya, dan perbuatan jahat, tetapi suaranya mengandung butir-butir air mata ketika dia menangisi Yerusalem, kota yang disayanginya, dan yang telah menolak Dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Mereka menolak Juru Selamat, namun Dia memandang mereka dengan duka, tapi penuh kelembutan. Hidupnya adalah kehidupan yang penuh penyangkalan diri sendiri dan selalu memikirkan orang-orang lain. Tiap-tiap jiwa berharga di hadapan matanya. Walaupun Dia mengenakan pada dirinya sendiri kebesaran Allah, namun Dia berlaku lemah lembut kepada tiap-tiap anggota keluarga Allah. Itu renungan kita pada hari ini. Kita akan coba bahas dari awal. Judulnya adalah Pekerjaan Kristus Dinyatakan. Apa sih yang dikerjakan oleh Kristus? Di dalam Yesaya 61 ayat 1, dimulai dengan Roh Tuhan ada pada Yesus. Walaupun ini ditulis di Perjanjian Lama, tapi ini menceritakan tentang Yesus yang akan datang. Yesus akan datang dengan dipimpin oleh Roh, ada Roh di dalam dirinya. Dikatakan bahwa Tuhan telah mengurapi Dia dan telah mengutus Dia untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, untuk merawat dan memberitakan pembebasan. Kita tahu bahwa Tuhan datang ke dunia ini sebagai manusia. Ada satu kabar yang baik, bukan hanya dengan kesembuhan-kesembuhan fisik, tapi kesembuhan rohani, pembebasan sepenuhnya, total dari dosa, merdeka atas dosa, bahkan merdeka atas perbuatan-perbuatan dosa.
tidak lagi berbuat dosa. Dan Tuhan juga menawarkan adanya kehidupan kekal bagi kita. Itulah kabar baik yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita dan ingin memberikannya kepada kita. Lebih lanjut, di paragraf pertama diulangin bahwa yang diberitakan adalah pembebasan dan juga memberikan penglihatan bagi yang buta dan menolong orang yang ditindas setan gitu. Di sini kita diingatkan kembali bahwa segala permasalahan itu akibat daripada dosa. Sahabat, walaupun kita sering sekali mungkin masa lalu ataupun mungkin saat ini ataupun masa depan, sering sekali kita ingin marah sama Tuhan atau kita menganggap bahwa Tuhan yang tidak adil. Kita diingatkan lagi bahwa ini adalah akibat dosa, dan dosa itu muncul oleh nenek moyang kita pada waktu setan menggoda mereka, digoda atas keinginan diri sendiri. Jadi kita harus ingat bahwa musuh terbesar kita adalah dosa, dan setan ingin kita selalu hidup terus di dalam dosa. Dikatakan bahwa dimanapun Tuhan berada, dia melakukan pekerjaannya, dan pekerjaan itu membuktikan bahwa dia telah diurapi. Pekerjaan itu adalah bentuk kasih, kemurahan, dan belas kasihan. Tuhan Yesus itu sangat sayang luar biasa kepada anak-anak manusia. Sangat ingin bahwa anak manusia itu memiliki kebebasan yang seutuhnya, baik secara jasmani maupun juga rohani. Dan di paragraf pertama juga dijelaskan bahwa Tuhan Yesus mengambil sifat manusia agar orang tidak takut datang kepada Dia, agar juga melihat bahwa Dia juga merasakan segala pergumulan kita. Kita tertarik kepadanya, anak-anak pun senang untuk datang kepadanya, senang untuk dipangku dan menatap wajahnya yang penuh kasihan. Namun, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya Tuhan Yesus, dikatakan Yesus tidak menyembunyikan sepatah pun kebenaran itu. Kebenaran yang seperti apa? Kalau kita baca di satu paragraf ini, itu lebih kepada kebenaran yang menyelamatkan, kebenaran yang menegur, kebenaran yang, ya inilah kebenaran. Sehingga Tuhan tidak ragu untuk mengucapkan teguran, nasihat. Tapi di paragraf ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar mengucapkannya, dia juga mempraktekannya, dan ketika mempraktekkan hal tersebut, dia itu penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan yang kita tidak bisa bayangkan sebelumnya. Bagaimana dia bisa menyampaikan kebenaran itu dengan tidak pernah kasar, tidak pernah berkata kejam, tidak pernah menyakiti jiwa yang peka, tidak menghina kelemahan manusia. Dia mengucapkan kebenaran, namun suasananya senantiasa adalah kasih. Ketika Yesus mencelah kemunafikan, kekurang percayaan, perbuatan jahat, tapi suaranya dikatakan mengandung butir-butir air mata. Beda dengan kita manusia. Kita itu senang untuk marah gitu ya, meluapkan amarah. Tapi Yesus ini berbeda. Tuhan kita ini berbeda. Ketika dia menegurnya itu karena kasih. Ketika dia menghukum, dia pun menangis. Inilah satu teladan yang perlu kita miliki ketika berhadapan dengan orang. Dan terlebih lagi, kita bekerja melayani, tapi penuh hikmat untuk juga menyampaikan kebenaran. Dan hal ini dikatakan bahwa kehidupan Tuhan Yesus itu adalah kehidupan yang penuh penyangkalan, memikirkan orang lain. Dan dia menganggap dan memang benar bahwa kita ini adalah anggota keluarga.
Sering sekali kita mudah untuk membenci seseorang, tapi kita banyak menghakimi orang lain. Tapi begitu kita berhadapan dengan keluarga, kita tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita itu ada hubungan darah dengan keluarga kita. Tuhan Yesus pun juga mungkin berpikiran seperti itu juga. Kenapa Tuhan Yesus itu bisa kasih? Karena dia menganggap kita itu keluarganya. Semuanya adalah keluarganya yang butuh diselamatkan. Itu renungan kita pada hari ini berbicara tentang pekerjaan Kristus dinyatakan, bagaimana Kristus melayani, bekerja di dunia ini untuk bagi orang lain apa yang dia lakukan. Dan dalam pekerjaan pelayanan itu dia juga tetap menyatakan kebenaran dan mengajak orang untuk kembali kepada Tuhan Allah. Itu renungan kita. Tuhan Yesus memberkati.